Halo sahabat Arsa semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di episode 3, Ini Ibadah. Oke, halo sahabat Arsa semuanya. Di episode 3 podcast Ini Ibadah sekarang kita menghadirkan sesosok perempuan. Kalau teman-teman itu nonton di episode sebelumnya, kita menghadirkan manajer pemberdayaan dari Swaf, Mas Fadlan, yang mengklaim dirinya sebagai fakir asmara. Nah, ini relevan nih. Tamu yang kita hadirkan ini sebagai donatur atau orang yang memberikan sedekah asmara itu. Nah, bukan hanya itu, tentunya tamu kita akan memberikan inspirasi untuk kita semua sahabat Arsa karena dia sebagai lulusan dari Mesir, menempuh pendidikan di Mesir dan juga sebagai seorang penulis. Jadi langsung aja kita sambut Mbak Bintan Imamah. Tepuk tangan. Nah, Mbak Bintan ini kan lulusan dari Mesir, Mbak. Dan itu kan suatu hal yang hebat gitu. Dan aku tahu perjalanan Mbak Bintan untuk bisa ada di sana itu juga nggak gampang. Karena yang aku tahu itu salah satu tantangannya, jerih payahnya itu dari keluarga sempat sampai banyak hal yang dikorbankan untuk bisa kuliah di sana itu, Kak. Ya, lumayan. Mungkin boleh di-spill, Kak, apa aja tuh? Oke. Jadi perjalanan namanya sekolah itu kan salah satu syarat dan rukunnya kita harus sediain biaya ya. Ya nggak sahabat Arsa? Ya. Perlu biaya, benar. Benar, biaya itu harus disediakan. Makanya orang-orang sekarang tuh yang udah sadar sama biaya pendidikan tuh emang udah harus sediain kan. Nah, saat itu posisinya saya anak pertama dan saya itu lulus tes ke Mesir itu jalur pribadi, bukan jalur beasiswa, karena memang ada jalur yang dapat beasiswa dari pemerintah Indonesia langsung ke Mesir, tapi itu pasti lebih susah. Jadi saya berangkat itu lewat jalur pribadi, jadi berangkat sendiri, karena kalau di sekolah di Al-Azhar itu memang ya mau dibilang gratis ya nggak gratis, ada bayarnya tapi yang sangat murah sekali. Tapi untuk biaya berangkat pertama itu kan lumayan ya, kita harus beli sediain tiket, 1 bulan pertama tinggal di sana, banyak tuh, Kak. Lumayan lah. Saat itu ada 12,5 juta kalau zaman saya, 2010. Itu besar ya, Kak? Ya. Nah, usaha orang tua saya saat itu buat mendukung saya ke Mesir itu memang khusus bikin peternakan ayam. Bangun peternakan untuk bisa biayai pendidikan? Iya, jadi emang kan saya anak pertama, masih ada 3 adik tuh. Saat itu 2 sih. Jadi ada usaha yang khusus di toko, sama biar nggak ngambil yang ini, jadi ini khusus nih buat pendidikan aku di Mesir gitu. Namun nama usaha tuh udah naik turunnya. Kemudian saat saya setengah tahun atau 1 tahun di Mesir itu, udah itu usahanya kayak collab gitu. Wow. Jadinya saya harus kayak mandiri finansial. Sebenarnya orang tua saya nggak suruh kamu mandiri finansial, nggak. Cuman saya mikir, aku harus bisa nih gitu. Jadi kalau di Mesir tuh sayang banget kalau cuman melulu tentang intelektual. Menurut saya kita harus juga dapetin bagaimana cara bertahan hidup gitu. At least jangan memberatkan, atau ya kamu bisa berdiri sendiri lah gitu. Nah, salah satunya 1 tahun pertama ternyata nilai saya bagus, jadi saya mendapatkan beasiswa, mengajukan diri dulu pasti. Kan nggak mungkin ujuk-ujuk kita datang, kamu dapat aku kasih beasiswa, ya nggak mungkin. Dimanapun, di Indonesia pun ketika kita mau mendapat beasiswa pendidikan, kita harus mengajukan dulu, syarat rukunnya harus terpenuhi dulu. Berarti semangat untuk kakak kan mencari beasiswa tuh, itu kan berangkat dari adanya kesulitan finansial tadi ya, Kak? Iya. Kemudian ya udah kita ngajuin, ternyata dapet, alhamdulillah. Dan itu harus mempertahankan nilai. Kan beasiswa tuh ada beasiswa miskin, ya kan? Yeah. Ada beasiswa berprestasi. Yeah. Kebetulan saat itu saya lagi lumayan miskin. Tapi kemudian saya dibantu dengan nilai yang lumayan berprestasi baik. Akhirnya saya ngajukan dan dapat gitu. Beasiswa apa itu namanya, Kak? Beasiswa Baitul Zakat Kuwait. Oh. Jadi
orang Kuwait mungkin udah nggak ada yang miskin atau gimana ya. Jadi Udah sejahtera di zakatnya sana tuh ya, Kak? diekspor ke Mesir buat orang-orang mahasiswa apa namanya seluruh dunia yang ada di Mesir gitu, di luar negeri yang berprestasi tadi, yang syarat rukunnya tuh dapat gitu. Pasti ketat persaingannya dong, Kak, untuk bisa lolos beasiswa itu. Ya lumayan, yang penting nilai kita dulu berapa, nilai kita mumpuni apa enggak. Terus yang kedua syaratnya harus setiap tahunnya tuh ada report, nilai kita tuh bagus nggak. Wow, iya. Jadi memang harus mempertahankan prestasinya itu. Itu Jangan- tantangannya berarti, Kak? Ya, jangan sampai kita dapat nilai kemudian dapat beasiswa kemudian kita besoknya santai-santai kan gue udah dapat duit nih gitu Ya. ya, nggak bisa juga. Tetap prestasinya harus dipertahankan gitu. Dan Kakak bisa pertahanin nilai itu sampai akhir? Alhamdulillah, Maksimal gitu, alhamdulillah sampai lulus sampai pulang ke Indonesia itu biaya pesawat pun udah nggak aku udah nggak bayar pesawat, udah di cover semua. Oke. Alhamdulillah. Oke. Nah, aku juga tahu nih dari sahabat-sahabat Arsa juga tahu, tim kreatif yang ada di sini juga tahu lah Kakak. Kakak di sana bukan cuma kuliah, Kakak di sana bukan cuma mencari ilmu, tapi banyak hal juga yang Kakak dapetin di sana. Oh iya. Yang harus pertama dong. jodoh juga aku tahu Kakak dapat dari sana. Ceritain dong Kak, gimana Kak? Jodoh ya, biar nggak makin asmara ya. Iya gimana tuh kan kalau sibuk kuliah doang kan, ya teman-teman udah dapat inspirasi lah dari situ. Tapi soal yang ini ceritain dong Kak. Iya gimana ya, jodoh itu kan, jodoh pasti bertemu nggak sih sahabat Tuh. Arsa? Kalau dicari juga Kak. Iya, jangan-jangan tulang rusuknya kemana gitu ya, satunya kemana gitu. Kadang ada dia terlalu nyantai, jodoh pasti bertemu, tapi dia nggak mau mencari, nggak akan ketemu juga dong Kak. Ya itu saya kebetulan dicari sih, bukan mencari. Kakak yang dicari. Oh gitu, oke. Gimana itu Kak ceritanya Kak? Jadi pas itu kan aku mahasiswa baru banget, kayak belum kuliah, karena kan di Al Azhar itu selalu ada perubahan setiap tahunnya. Kebetulan di tahun saya itu sebelum masuk kuliah harus ada kursus bahasa 6 bulan. Bahasa Arab berarti Bahasa ya, Kak? Arab, karena kan biar nanti pas masuk kuliah dites lagi gitu loh bahasanya. Jadi pas Oh, masuk iya. kuliah tuh bener-bener nggak keteteran Ya. gitu. Terus kemudian aku tuh sebenarnya Al Azharnya itu bukan di Kairo, tapi di Alexandria. Kemudian habis itu saya mau ini, tapi ketika tes bahasa les bahasa itu Iya. di Kairo. Oh, oke. Jadi saya mulai ikut kegiatan kan, kalau di sana tuh namanya PPMI, kayak apa ya kalau di sini tuh Himpunannya, Kak? BEM-nya. Oh, iya. Itu tuh adanya di Kairo gitu kan, mulai aktif, tapi masih belum sekolah, masih Berarti aktivis Kakak dulu ya? aktif sedikit, nggak Oke. banyak. Ikut-ikut aktif gitulah. Ternyata ketemu di suatu kepanitiaan Dengan suami itu suami Iya. Kakak siapa? Spill dong Kak. siapa? Suami saya itu yang kemarin. Oke, Mas Fadlan, manajer pemberdayaan. Iya, ketemu sama Mas, itu dia ternyata sudah senior, Mbak. Maksudnya bukan senior, dia udah orang lama, udah aktivis lama gitu. Maksudnya masih anak baru. Oh, cutting berarti Kak? Cutting dia saya anak baru kayak Oh, cutting. sini kamu gitu. Oh, kayak gitu pertemuannya. Iya. Saya panitia apa gitu. Kamu sini bantuin hitung. Kan kita anak baru ya. Oh. Iya Kak, gitu. Saya gitu. Siapa namanya? Pinten Kak, gitu. Ya udah kayak gitu. Apa yang bikin Kakak yakin dan Oh, nggak yakin, mau gitu? nggak mau. Udah ada tanda-tanda, oh ini cowok ini akan jadi orang sukses di suatu masa nanti gitu. Ada keyakinan itu dong Kak, ada tanda-tanda gitu. Kalau menurut aku tuh masa depan itu masih semuanya tuh berhak ya. Maksudnya masa depan tuh masih benar-benar putih, semua tuh bisa sukses bisa enggak Yeah. gitu segala gitu. Cuman jadi cowok itu menurut saya, ini teman-teman yang masih jomblo, hai. Tim kreatif banyak yang jomblo Kak. Nah itu jangan mudah patah. Maksud saya ketika ditolak sekali, maju terus gitu. Nah itu salah satunya. Gitu. Jadi nggak langsung diterima gitu, enggak. Oke, berarti Kakak dapat ilmu dan juga dapat pasangan dari situ ya Kak. Oke Kak, satu hal yang aku pengen tanya. Tadi belum ketanya. Kenapa Kakak mau kuliah di Mesir? Kenapa harus jauh-jauh ke sana? Di Indonesia kan banyak kampus Kak. Kenapa di sana sebenarnya ibu aku tuh sudah kayak spill Mesir itu dari aku mulai di SMP. Tapi ya habis itu udah nggak pernah dibahas lagi. Dan aku sempat kuliah juga di Indonesia. Kan kalau kita ngabdi di pondok saya dulu,
sekalian sambil kuliah kan 1 tahun, tapi kemudian saya nggak lanjut. Terus saya sempet tuh daftar salah satu perguruan tinggi di Jakarta, kebetulan saat itu udah tutup. Jadi aku udah nyampe tuh hari Jumat, inget banget, jam 12 tutup, saya sampai jam 1. Jadi kayak kemana ya? Ya udah ke Mesir. Berarti awalnya mau kuliah di Indonesia? Awalnya mencoba di Indonesia, tapi sebenarnya kalau orang tua sih maunya tetap ke Mesir. Cuman kan kalau misalnya saya sudah diterima di Indonesia, kemudian saya coba tes ke Mesir, kan saya punya choice tuh kan. Oke. Nah, karena saat itu choice-nya di Indonesia ternyata tutup dan tes ke Mesir dan keterima, ya sudah lanjut gitu. Oke, berarti apa ya, cara Allah memberikan rezeki kita itu bukan apa ya, salah satu caranya dengan tadi kakak daftar udah tertutup pendaftaran. Iya benar. Itu salah satu Allah menunjukkan rezeki dan jalan kita kan kak. Itu bisa dibilang tersesat di jalan yang benar gitu nggak sih kak? Bayangin kalau misalnya kakak waktu itu pendaftaran masih dibuka, terus kakak keterima dan kakak hilang semangatnya untuk bisa lagi kuliah di Mesir gitu. Iya benar. Jadi tersesat di jalan yang benar kak. Kayaknya kalau jalan benar bukan tersesat ya namanya ya. Sepakat aja sih. Sepakat aja ya. Istilahnya begitu kak. Iya. Istilahnya begitu. Oke, berarti itu yang bikin kakak mau kuliah di Mesir. Oke. Dan setelah kakak lulus dari Mesir, Setelah lulus dari Mesir, apa yang kakak dapetin? pertama pasti ijazah. Pasti. Ijazah, dapat ilmu, dapat belajar untuk berdikari sendiri karena aku kan 1 tahun di sana aku mandiri finansial. Yeah. Salah satunya dengan cara dapat bantuan zakat juga. Terus kemudian pasti dong dapat suami. Jodoh. Tapi itu dia pulang dulu, pulang kamu ke Indonesia, gitu. Pulang, dia lanjut sekolah dulu di UI. Dianya mungkin boleh sebut nama dong kak. Dia siapa ya? Masa dia terus dari tadi kak? Dia. Mas Fadlan pulang duluan berarti ya kak? Pulang duluan, lanjut S2 di UI. Saya di Mesir. Padahal bisa jadi dong. Itu LDR kak? LDR saya di Mesir. Ya udah, saya lulus kuliah. Ya udah dia ngelamar gitu. Langsung kembali ke Indonesia? Iya, saya lulus kuliah langsung balik ke Indonesia. Langsung balik ke Indonesia. Saya kayak 6 bulan gitu di rumah, terus dia kita yang melamar, kemudian menikah. Kok nggak enak banget sih? Kok kayak nggak enak banget sih? Oke. Oke, berarti setelah kakak lulus dari Mesir, kakak menyempurnakan separuh agama. Dan itu juga bagian dari ibadah. Dan itu kan harus dibahas juga di podcast ini, ibadah. Makanya aku tanyakan kak. Ini ibadah. Kalau pacaran di Mesir ngapain? Kalau pacaran ke Mesir, jadi aku tuh lucu. Nggak tahu di orang-orang kalau cewek di Indonesia mau nggak kayak gini. Kok dulu aku mau ya. Jadi dari Mahatoh, apa ya Mahatoh tuh namanya? Terminal, halte. Saya naik bus aja ini ngarang gitu. Busnya bus apa aja naik. Kan dulu tuh kalau di Mesir jauh deket tuh cuma 1 pon ya. Di bus itu, naik bus itu. Jadi kamu mau 1 pon tuh apa kak? 1 pon tuh mungkin kalau di Indonesia 1.000 gitu. Oh, mata uang uangnya. receh 1.000 ya. Ya udah naik dari 1 Mahatoh sampai tuh bis terakhir. Ngobrol, ngelihat, kadang lihat masuk gitu kan bisnya. Berarti hemat dong biaya jalan di sana kak? Biaya pacaran, Yang pendekatan di sana hemat. Biaya ta'aruf. Biaya ta'arufnya. Sampai ta'aruf sampai ma'ruf banget. Oke, berarti kan kakak setelah kuliah di Mesir, menikah dengan Mas Fadlan itu. Terus aku juga dengar kakak mengajar bahasa Arab. Oh enggak, jadi mengajar bahasa Arab itu justru di akhir banget ketika aku udah punya anak. Jadi sebelum itu 4 tahun lah ya, 3 atau 4 tahun saya ngajar anak-anak international school. Jadi satu hal yang perlu digarisbawain itu adalah apapun ilmunya, apapun kegiatannya, yang positif itu tidak melulu saat ini juga bermanfaat saat ini juga. Karena justru saya ketika pulang dari Mesir, saya mengajar anak-anak international school menggunakan bahasa Inggris pastinya, yang bahasa Inggrisnya itu ya yang di pondok pesantren dulu. Kemudian bukan yang kayak witches. Enggak, ya bahasanya tuh yang Miss maksudnya Jaksel saya kan selama ini di Mesir dipakai bahasa Arab misalnya. Yeah. Dan saya kan nggak ke Inggris sama sekali ibaratnya kan kayak gitu.
Tapi justru saya mengajar pakai bahasa Inggris anak-anak international school yang belajar itu fraction. Itu kan pelajaran SD ya, yang pecahan, tambah-tambahan, apa namanya? Ya pelajaran-pelajaran SD itu. Bukan conversation percakapan sehari-hari gitu ya? Ya kan mereka jauh lebih bagus dari saya karena dari lahir dia udah bahasa Inggris. Saya kan gitu. Jadi maksudnya itu kan ilmu SD gitu kan. Tapi manfaatnya sekarang. Makanya ketika sekarang kita mencari ilmu apapun nggak harus dipakainya sekarang. Mungkin ini bisa dipakai 3 tahun lagi, 4 tahun lagi, 10 tahun lagi. Jadi saat ini ya cari aja, tingkatkan potensi diri kita, tingkatkan value kita, keilmuan kita, skill kita apapun, nanti akan kepake. Pasti sesuatu yang positif akan bermanfaat, cepat atau lambat. Pasti akan bermanfaat untuk orang lain ya Kak? Iya. At least buat keluarga kita, anak kita, gitu. Oke, berarti selain mengajar, Kakak setelah itu lanjut S2? Iya, jadi ketika saya S2 itu saya masih bisa sambil ngajar sih, karena kan saya bukan di sekolah, saya private gitu. Guru privat, anak-anak internasional. Saya ngajar ngaji juga, ngajar orang India, orang Korea, orang Jepang. Yang Muslim saya ngajar ngaji Iqra. Iqra kan pas kita belajar di TPA aja Mas. Kenapa manfaatnya baru sekarang gitu? Ya karena ya nggak apa-apa waktunya tepatnya sekarang gitu. Dengan dikombinasi bahasa Inggris kita kan jadi bisa ngajar mereka. Tentu ketika ngajarnya pakai bahasa Inggris, syaratnya juga pasti beda, ya kan? Kakak yakin nggak sih dengan kita mengajar orang, dengan kita berbagi ilmu itu bagian dari ibadah nggak? Oh pasti dong. Berbagi kan nggak hanya tentang materi, berbagi juga tentang ilmu, tenaga, pikiran, perasaan. Oke Kak, berarti kan Kakak menikah dengan teman sealma mater kan, teman sesama mahasiswa waktu itu kan Kak. Ada tantangan tersendiri nggak Kak, ketika menikah dengan temen lah ibaratnya atau kakak tingkat? Tantangan di awal-awal pernikahan tuh gimana tuh Kak? Menikah itu kan ibadah yang paling lama. Ibadah yang paling seumur hidup. Lama banget, sholat aja paling berapa menit kan. Tapi kalau menikah itu paling lama. Meskipun saya kenal suami tuh lumayan lama lah ya, 5 tahun. Itu tetap 5 tahun pertama, 2 tahun pertama, itu pasti ada cobaannya masing-masing gitu. 2 tahun pertama tuh kita masih suka kayak berantem, eyal-eyalan. Wajar nggak sih Kak berantem? Ya wajar, karena 2 kepala disatukan, 2 pemikiran disatukan, belum lagi budayanya, adatnya, kebiasaan dia bicara itu, kalau orang pesisir begini, kebiasaan saya di Kediri, misalnya saya orang gunung ya, begini, itu bisa bikin problem gitu, yang sebenarnya nggak apa-apa gitu, tapi kamu kok ngomongnya gini sih, aku tuh nggak maksud gitu, misalnya kayak gitu-gitu tuh. Nah sedangkan kita tuh suka pakai perasaan ya, kalau perempuan tuh kayak ngomongnya, aku tuh gini, nah dia pakai logika, ini udah nggak nyambung banget, yang ada tuh malah semakin lama. Karena ternyata ketika istri itu ngomel, berkeluh kesah itu nggak usah dibalas, kamu diem aja, dengerin aja udah. Dan kemudian dia nemu formula itu, ya udah akhirnya cobaan 2 tahun itu selesai dengan cekcok, ngomong yang suka yang nggak pas, berdebatnya itu selesai gitu di 2 tahun pertama. Kemudian selanjutnya tuh kan ada cobaan-cobaan lagi. Cobaan tuh namanya juga ibadah seumur hidup, ya pengganggunya, setannya, ya seumur hidup gitu kan, menggodanya itu. Jadi tingkatan masalahnya tuh beda-beda. Nanti setelah itu kita dicoba ekonomi, bagaimana kita bertahan, bagaimana kita survive, bagaimana mengendalikan perahu rumah tangga ini biar tetap seimbang, nggak melukai satu sama lain. Itu semuanya ya begitulah, ada naik turunnya pasti. Jadi ujian-ujian kita untuk berkeluarga itu ketika ujian itu hadir itu wajar ya Kak? Ya, untuk wajar. Mendewasakan ya? Iya, tapi bukan berarti terus aduh daripada banyak ujian aku nggak nikah-nikah aja, jomblo aja sampai bertahun-tahun, ya nggak gitu juga kan. Nah tadi kan Kakak bilang Mas Fadil punya formula itu untuk bisa menaklukkan Kakak, atau ibaratnya ketika lagi konflik, lagi berantem, Kakak bisa baikan lagi. Itu apa formulanya Kak? Kan bisa jadi tips buat yang lain. Mendengarkan aja. Mendengarkan kemudian minta maaf. Jadi minta maaf tuh harus selalu salah nggak? Laki-laki tuh mau bener mau salah pokoknya harus minta maaf. Udah. Menurut perempuan? Iya. Oke. Karena ya udah minta maaf aja nih, kalau udah minta maaf selesai. Oke aku salah, ya udah aku maafin. Udah gitu, walaupun kadang-kadang ya belum tentu salah terus kan.
Aku untuk kalimat yang ini aku nggak tahu aku setuju atau enggak. Ya, Tapi kalau perempuan harus kayak gitu nggak kak? Dia harus minta maaf juga nggak kak? Salah atau enggaknya? Kan tadi kakak bilang kalau kan perempuan suaminya. pernah salah nggak sih? Ini di sini kreatif banyaknya laki-laki kak. Perempuan tuh nggak pernah salah. Perempuan tuh Menurut perempuan. menurut perempuan. Iya. Itu Enggak, coba gini. Coba nanti dipraktekkan kepada calon pasangan kalian masing-masing gitu. Ketika ribut sendiri, udah aku minta maaf, aku yang salah. Udah selesai. Jadi nggak usah juga pakai gengsi lo aku ini, nggak usah juga. Oke. Ya udah aku maaf salah ya. Mungkin dia ngomongnya juga kayak di mulut doang, di hatinya enggak sebenarnya. Cuman kan kita mendengarkan ya udah. Gitu. Karena ya itu di awal-awal tuh masih pakai apa ya? Masih pakai ego misalnya. Kamu ngomong ini, kita pakai perasaan, dibalas pakai logika. Kita lagi emosi di presentasi. Ya kan nggak selesai. Perasaan dan logika bertemu ya kak. Iya. Karena dia malah pakai ini, pakai presentasi. Jadi menurut ini. Duh, aku nggak butuh kuliah gitu. Kalau dia bilang maaf ya, itu selesai sebenarnya. Oke, untuk kebaikan suatu hubungan itu kan perlu effort keduanya kak. Iya. Suaminya juga harus mau jadi pendengar yang baik, harus berani dan nggak gengsi untuk minta maaf duluan. Itu dari sisi laki-laki. Tapi dari sisi perempuan ini kan juga harus mengimbangi. Ketika laki-lakinya minta maaf, perempuannya kan juga berarti jangan sampai merasa selalu benar, dan kakak bisa mengontrol itu, berarti kan bagus ya kak? Iya legowo. Karena gini, karena kalau misalnya kita lagi emosi, apalagi dia diem doang, kita kan capek sendiri akhirnya. Ngapain sih kayak gini? Dulu misalnya bete, marah, aku main ke tempat temanku aja. Nanti malah susah. Dia nyari aku kemana? Dia nelfon teman aku, dia di mana? Aku pulangnya, kamu pergi kok pulang lagi, malah susah kan? Ini nggak usah. Selesaiin aja di rumah, dia selesaiin. Selesai. Oke. Ya gitu. Oke, Jangan jadi kemana-mana. Nah, terus maksud aku nggak usah kemana-mana gitu, di stay aja di situ. Kalau mau nangis, ya nangis aja di situ. Kayaknya cowok kalau udah lihat air mata udah kayak enggak deh gitu. Oke kak, berarti untuk pembahasan yang asmara nih, untuk suatu hubungan, kasih satu tips kak buat sahabat Arsa, apa? Supaya bisa hubungannya konsisten. Hubungan apa nih? Hubungan yang halal. Suami istri. Iya. Nah, sebenarnya setiap hubungan itu pasti ada cobaannya, apalagi sudah Pasti menikah, ya. ya kan? Cuman kita harus tahu semuanya punya hak dan kewajiban masing-masing. Betul. Ya. Kita nggak usah repot dengan hak-hak kita. Kita tunaikan dulu kewajiban-kewajiban kita, Nah, karena hak kita itu adalah kewajiban suami. Kalau kita saling paham kewajiban masing-masing, Ya. semuanya akan baik-baik saja. Setuju. Karena kewajiban saya itu merupakan hak buat suami saya, Betul. dan kewajiban dia itu adalah hak saya. Ketika kita sadar atas kewajiban kita, nggak usah terlalu banyak nuntut hak, pasti kita dapat hak kita. Aku suka pola pikir seperti itu kak. Jadi memang pola pikir itu perlu banget sih kak. Jadi nggak usah nuntut, aku mau ini nggak usah, selesaiin aja. Bahkan misalnya kita ke Tuhan pun, ke pendidikan kita kan, selesaiin dulu kewajibanmu, nanti akan semuanya tuh akan ikut sendiri gitu, ngikut sendiri. Kadang kita terlalu sibuk menuntut hak kita, aku mau ini. Tuh. Kewajibannya udah belum? Gas bayangin seorang Nggak, aku belum ada kak. Jangan bahas tentang aku di sini. Host itu kehidupan pribadi yang kakaknya balik aja kan. jangan dong kak, jangan kak. Karena cerita aku belum semenarik dari Mbak Enggak, aku juga Intan. menarik gitu. Tanya balik aja. Aku belum pro untuk hal itu kak. Kalau kakak kan udah pro, udah bisa bagi tips untuk itu. Kalau rencana bahas ke depan gimana? Kan belum punya istri kan? Belum kak. Terus rencana gimana? Kalau rencana aku tidak mau menikah terlalu di usia yang terlalu tua. Aku pengennya di usia yang masih muda. Target aku umur 25. Tapi calonnya udah ada. Kakak mungkin bisa kasih tips untuk aku dong. Gimana biar aku bisa menemukan calon itu kak? Kasih tips dong. Menemukan calon kan banyak banget perempuan. Kan udah akhir zaman itu kan perempuan katanya jauh lebih banyak Iya, dari... kan banyak. 1:50 kalau nggak salah kak. Iya. Nah, Kan banyak banget sebenarnya. Nah, biar kita bisa nentuin, oh ini kayak jodoh kita gitu. Ada nggak sih tanda-tandanya? Ya pasti kan kita lihat 4 dong. Lihat nasabnya. Kemudian lihat
agamanya, kemudian lihat kecerdasan, kecantikannya. kecantikan ya Kak. Yang terakhir apa? Kalau yang aku tahu Kak, pertama kan agamanya dia Agama, seperti apa, solihah, nasabnya, keturunannya, ya, ah, hartanya sama cantiknya. Ya. Nah, kebanyakan kan sekarang tinggal lihat cantiknya sama hartanya. Kemudian agama sama nasabnya udah nggak dipentingin. Padahal ketika kita mengedepankan agama, yang 3 pasti dapat. Kalau kamu sepelekan agamanya, kayak zero aja semuanya. ya. Kalau kamu utamakan agamanya, kamu seperti Angka dapat 1 ya, Kak? 10.000. Iya, iya. Betul, Tapi betul. ketika kamu nafikan agamanya, ya tinggal 0,000. 1 itu hilang, semuanya jadi nggak bernilai Iya. 0 itu Kak. Oke, betul. Karena pastikan ketika memilih pasangan, ketika seorang perempuan, kamu mikir dia kira-kira cocok nggak ya buat jadi ayah dari anak-anakmu. Bukan hanya kita ya, ketika sudah menikah kan pasti ke depan ada anak, ada keluarga. Dia pas nggak ya jadi menantu ibu saya? Dia pas nggak ya jadi Ya. ibu jadi anak-anak saya gitu. Mengimajinasikan ya Kak. Iya, jangan hanya sama kita, karena kalau sekedar wajah, berapa tahun sih akan bertahan, gitu kan? Itu yang pertama Kak. Yang paling penting adalah Dini ya, agamanya. Oke. Oke, jadi itu tips ya buat aku sih Kak khususnya dan sahabat Arsa dan tim kreatif yang Tapi juga ketika ada di sini. kita dapat agamanya, kemudian nasabnya bagus, kemudian cantik, kaya, ya kan rezeki. Coba cari lah yang kayak gitu. Nilai tambahnya itu ya Kak. Iya. Oke. Insya Allah aku akan menemukannya Kak, amin. Amin. Makanya doain dong Kak, ntar kalau ini boleh bagi-bagi tipsnya nanti Kak, khusus untuk aku Kak. Oke. Oke, selanjutnya nih Kak, kita udah terlalu panjang ngebahas soal asmara. Soalnya teman-teman di sini banyak yang jomblo juga kan, makanya tadi kita perlu bahas itu. Nah selanjutnya aku tahu Kakak sekarang udah S2. Sudah selesai selesai. S2-nya dan Kakak nulis buku. Oh iya, Sharing dong Kak, apa yang Kakak tulis? aku tuh di penelitian terakhir saat ini kan salah satu persyaratannya ketika kita sudah selesai maka harus menjadikan penelitian akhir kita itu sebagai buku Oke. yang ber-ISBN, jadi bisa diakses gitu. Jadi aku nulis tentang penelitian terakhir itu adalah tafsir Salman dalam perspektif kaidah tafsir ilmi Yusuf Qaradawi. Gitu. Itu agak khusus gitu. Jelasin secara sederhana dong Kak, Iya, apa jadi itu? kan gini, jenis-jenis tafsir tuh banyak kan. Betul, Salah satunya itu adalah tafsir ilmi. Nah, sekarang itu tafsir itu misalnya matahari itu berputar mengelilingi bumi atau bumi mengelilingi matahari. Nanti dikaitkan dengan ayat, ayatnya apa gitu. Terus misalnya ayat-ayat karena Itu ada hubungannya sama sains Kak? iya, Oh. emang tafsir ilmu itu ilmu Oke, itu sains, oke. tafsir sains tentang sains. Nah, tafsir Salman ini dikarang oleh orang-orang ITB yang notabene sains. Jadi sains ditarik ke Al-Quran, dilihat tafsirnya bagaimana kan karena ayat ahkam sama ayat sains yang ada dalam Al-Quran tuh jauh lebih banyak ayat sainsnya. Al-Quran emang sekomplit itu berarti ya Kak? Jauh lebih banyak itu. Nah, ini masalahnya banyak juga orang sekarang nulis asal comot ayat, sesuaiin sama sains dia, penelitian dia gitu kan. Nah, makanya terjadilah pro kontra nih ulama ini. Pro kontra, ini tafsir ilmi ini nggak boleh. Oh boleh, bisa diterima, bisa nggak diterima. Nah, saya ini berusaha karena bukunya yang udah ada, tafsir Salman yang ada di Indonesia ini satu-satunya tafsir yang membahas ayat juz 30 dari awal sampai akhir. Wow. Biasanya orang cuman maudhu'i itu cuman misalnya tentang matahari, dia ambil ayat yang terkait matahari, kemudian dijelaskan, dijabarkan secara sains, secara tafsirnya gitu. Tematik biasanya. Nah, ini tahlili dia diambil dari mulai juz amma ya tasa'alun sampai terakhir diteliti itu, dibahas gitu. Dan itu pertama di dunia, maksudnya di Indonesia. Di dunia itu cuma ada dua yang begitu. Tafsir Jauhar itu ditulis dari A sampai dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Nah, ini khusus karena memang susah sekali gitu. Nah, bagaimana diterima apa ditolak buku ini? Gitu kan. Nah, tafsir saya tuh membahas tentang itu. Bagaimana karya yang sudah ada ini masa ditolak mentah-mentah? Iya, benar. Masa diterima mentah-mentah? Pasti ada rules-nya. Karena yang menulis juga banyak sekali tafsir ilmi ini, banyak sekali. Maksudnya kenapa orang bahas asal ngambil ini kan, kemudian ditafsiri seolah-olah
pasti benar diterima gitu. Ada rules-nya. Nah, siapa yang punya rules? Saya pakai kaidahnya Yusuf Qaradawi itu, agar mana sih kira-kira yang bisa diterima, mana sih yang nggak bisa diterima, gitu-gitu sih, terkait kayak gitu-gitu. Oke, mungkin dari Mbak Bintan apa yang pengen disampaikan terakhir, kata-kata positif untuk sahabat Arsa semua di podcast kita? Ya, jadi kita sebagai perempuan yang nantinya akan menjadi ibu, belajar setinggi-tingginya, kita perkaya value kita, karena itu akan pasti bermanfaat buat orang banyak, terutama buat anak kita. Kita harus tingkatkan terus kecerdasan intelektual kita, kecerdasan spiritual kita, dan otomatis kecerdasan finansial kita juga akan ikut membaik. Oke, tepuk tangan untuk Mbak Bintan.